Bayangkan seorang pria bertubuh tegap, berjalan di tengah kota Mekah dengan amarah membara di matanya. Ia dikenal keras, disegani, dan tak pernah gentar pada siapapun. Hari itu, ia membawa pedang dengan satu tujuan, mengakhiri dakwah Nabi Muhammad yang dianggap merusak kehormatan Quraisy. Namun, tanpa ia duga, langkah penuh kemarahan itu justru membawanya pada peristiwa yang mengguncang hidupnya bersama seluruh kota Mekah. Sebuah kejadian yang mengubah seorang penentang sengit menjadi sosok yang kelak digelari banyak orang sebagai singa Allah. Bagaimana perjalanan luar biasa dari kebencian menuju cahaya ini terjadi? Mari kita mulai kisahnya. Sebelumnya, bantu subscribe, like, dan tulis amin di kolom komentar. Semoga rezekinya lancar. Amin. Mekah berada pada masa yang penuh kegelisahan. Kota yang selama ini berdiri kokoh sebagai pusat perdagangan dan tempat berkumpulnya suku-suku Arab mulai merasakan getaran perubahan. Ajaran tauhid yang dibawa Nabi Muhammad perlahan menyebar, menembus dari lorong pasar, rumah-rumah sederhana, hingga kediaman beberapa tokoh penting Quraisy. Perubahan ini membuat para pemimpin suku merasa terancam. Mereka melihat dakwah Nabi bukan hanya sebagai ajaran baru, tetapi sebagai ancaman langsung terhadap tradisi, ekonomi, dan kekuasaan yang telah mereka jaga selama generasi. Di tengah ketegangan itu, satu nama selalu disebut setiap kali para pemuka Quraisy mencari sosok yang bisa mengembalikan keadaan. Umar bin Khattab. Ia dikenal sebagai lelaki tegap dengan karakter keras dan keberanian yang melampaui banyak orang di Mekah. Suaranya lantang, pendiriannya tegas, dan tubuhnya mampu membuat banyak orang menunduk bahkan sebelum ia berbicara. Bagi Quraisy, Umar adalah benteng terakhir yang dapat menghadang gelombang ajaran Islam yang semakin sulit dibendung. Dalam kesehariannya, Umar selalu memperhatikan perubahan yang terjadi di kota. Ia melihat semakin banyak orang yang mulai bersimpati pada ajaran Nabi. Tidak sedikit dari mereka yang sebelumnya dikenal keras kepala, tetapi kini tampak tenang setelah menerima ajaran baru tersebut. Umar memandang fenomena ini dengan curiga. Baginya, ketenangan yang tiba-tiba itu bukanlah hal yang wajar. Ia percaya ada sesuatu yang mengganggu tatanan leluhur, sesuatu yang harus segera dihentikan sebelum kekuatan Quraisy melemah. Pertemuan-pertemuan para petinggi suku semakin intens. Mereka membahas bagaimana cara menahan laju perkembangan Islam tanpa menimbulkan kekacauan besar. Pada titik itu, nama Umar kembali muncul sebagai harapan. Mereka menilai ketegasan dan reputasi Umar mampu menjadi simbol kekuatan Quraisy. Tekanan itu semakin menumpuk, membuat Umar merasa seolah seluruh beban kehormatan suku berada di pundaknya. Ia tidak suka melihat ketidakseimbangan. Baginya, segala yang mengganggu kestabilan Mekah harus dibereskan secepat mungkin. Di pasar, di tempat-tempat minum, hingga area sekitar Ka'bah. Orang-orang sering membicarakan perubahan yang terjadi di kota. Beberapa merasa penasaran, sebagian lagi ketakutan, dan ada yang mulai dayam-dayam tertarik pada ajaran baru itu. Namun, tidak ada yang berani berucap terlalu jauh ketika Umar hadir. Pandangan matanya saja cukup untuk menghentikan percakapan. Umar tidak ingin mendengar satupun kata yang memuji ajaran Nabi. Baginya, semua itu hanya membuat kegaduhan yang tidak pada tempatnya. Namun semakin ia mencoba menolak, semakin besar pula tekanan yang datang. Para pemuka Quraisy memberi isyarat bahwa kewibawaan suku akan runtuh jika tidak ada yang bertindak. Mereka mencurigai dakwah Nabi sebagai faktor utama penyebab kegoncangan sosial. Umar, yang selama ini dikenal sebagai orang yang tanggap dan tidak pernah menunda keputusan penting, mulai merasa bahwa diam bukan lagi pilihan. Pada hari-hari inilah kemarahan Umar mulai tumbuh. Ia melihat masyarakat Quraisy yang dulu bersatu, kini perlahan terbelah. Ia menilai bahwa tindakan tegas harus segera diambil sebelum perpecahan semakin besar. Dalam benaknya, menjaga kehormatan suku lebih penting daripada siapapun, bahkan lebih penting daripada mengikuti rasa ingin tahunya sendiri mengenai ajaran baru itu. Dari sinilah perjalanan besar Umar dimulai, perjalanan yang tidak hanya mengubah dirinya, tetapi juga arah sejarah Mekah. Kegelisahan para pemuka Quraisy semakin terasa dari hari ke hari. Di setiap pertemuan, nama Umar bin Khattab disebut sebagai harapan terbesar untuk menghentikan gelombang perubahan yang mereka takutkan. Mereka melihat Umar bukan hanya sebagai sosok kuat,
tetapi juga sebagai simbol kekokohan tradisi. Ia adalah orang yang selalu membela kehormatan leluhur tanpa ragu. Dalam pandangan mereka, jika ada orang yang mampu menahan dakwah Nabi Muhammad, maka orang itu adalah Umar. Yukapan-yukapan dari para tetua suku membuat beban di pundak Umar semakin berat. Ia tidak ingin dianggap sebagai orang yang membiarkan kehormatan Quraisy digoyahkan oleh ajaran yang belum ia pahami sepenuhnya. Setiap kali mendengar laporan tentang seseorang yang masuk Islam, amarahnya tumbuh. Baginya, perubahan cepat yang terjadi di Mekah bukanlah sesuatu yang alami. Ia yakin ada sesuatu yang tidak wajar, sesuatu yang mengancam keseimbangan yang selama ini ia jaga dengan sepenuh hati. Di tengah tekanan itu, Umar mulai menunjukkan ketegasannya secara terbuka. Ia memperingatkan para pemuda Quraisy agar tidak terpengaruh oleh ajaran Nabi. Jika mendengar ada pertemuan atau pembicaraan tentang Islam, Umar tidak segan-segan menghentikannya. Ketegasannya menambah rasa hormat sekaligus takut dari warga Mekah. Banyak yang memilih diam ketika Umar lewat, karena mereka tahu betapa kerasnya Umar menolak perubahan yang terjadi. Suaranya yang lantang sering menggema di jalan-jalan, menandakan bahwa pemimpin yang mereka kenal sejak lama masih memegang kendali. Namun di balik ketegasannya, Umar juga merasakan tekanan batin yang semakin kuat. Ia tidak suka melihat Quraisy terpecah, tetapi ia juga tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa ajaran Nabi menyentuh hati banyak orang. Ia mendengar cerita tentang keluarga-keluarga yang sebelumnya hidup dengan penuh perselisihan, kini terlihat lebih damai setelah menerima ajaran Islam. Umar bingung harus menyikapi fenomena itu. Ia ingin menolak, tetapi ia tidak bisa mengabaikan perubahan baik yang terjadi pada sebagian masyarakat. Pada sisi lain, para tokoh Quraisy semakin mendorong Umar untuk mengambil langkah nyata. Mereka khawatir kekuasaan suku akan melemah jika tidak ada tindakan tegas. Dorongan ini membuat Umar merasa seperti sedang berdiri di antara dua tebing. Satu sisi menuntut kehormatan suku, sisi lain memperlihatkan kenyataan bahwa dakwah Nabi memiliki daya tarik yang sulit dijelaskan. Meski ia berusaha menutup mata, tanda-tanda perubahan itu tetap muncul di hadapannya. Umar mulai menghabiskan lebih banyak waktu mengamati kehidupan masyarakat. Ia melihat anak muda yang dulu sering membuat kegaduhan, kini lebih tenang. Ia menyaksikan beberapa orang yang dulunya keras kepala, kini menjadi lebih lembut dalam bersikap. Semua ini hanya membuat Umar semakin gelisah. Ia menolak untuk percaya bahwa ajaran yang ia tentang bisa membawa perubahan positif. Tetapi kejadian-kejadian itu terus menumpuk, membuatnya semakin sulit mempertahankan keyakinan awalnya. Orang-orang di sekitar Umar pun semakin sering membicarakan keberaniannya. Mereka berharap Umar akan segera bertindak agar keributan di Mekah berhenti. Tekanan ini membuat Umar merasa bahwa waktu untuk berdiam sudah habis. Baginya, menjaga stabilitas kota tidak bisa dilakukan dengan hanya mengawasi. Ada saatnya seseorang harus mengambil langkah nyata, dan tampaknya saat itu semakin dekat. Di tengah kegaduhan itu, Umar merasakan api kemarahan yang berbeda dari sebelumnya. Ini bukan hanya kemarahan terhadap ajaran baru, tetapi juga kemarahan terhadap situasi yang tidak bisa ia kendalikan sepenuhnya. Quraisy menaruh harapan besar padanya, dan ia merasa tidak boleh mengecewakan mereka. Dari sinilah kemarahan Umar mulai membentuk arah baru dalam hidup Nyarah yang akan membawanya pada keputusan berbahaya di kemudian hari. Tekanan demi tekanan yang datang dari para pemuka Quraisy membuat hati Umar semakin panas. Ia melihat bagaimana ketidakstabilan perlahan merayap ke dalam kehidupan masyarakat Mekah. Mereka yang dulu hidup dalam satu suara kini mulai terbelah. Sebagian mengikuti ajaran lama, sebagian lain perlahan tertarik pada dakwah Nabi Muhammad. Umar merasa kondisi ini tidak bisa dibiarkan. Setiap kali ia berjalan di pasar atau melewati sekitar Ka'bah, ia melihat tanda-tanda perubahan yang sulit ia terima. Pada suatu malam, Umar duduk dalam ruangan kecil bersama beberapa tokoh Quraisy. Pembicaraan mereka semakin tajam, dipenuhi kecemasan dan desakan. Salah satu di antara mereka menyebutkan bahwa jika perubahan ini terus dibiarkan, maka kekuatan Quraisy tidak lagi tampak seperti dulu. Mereka membutuhkan seseorang yang berani mengambil tindakan nyata. Nama Umar kembali disebut, kali ini dengan tekanan yang lebih kuat. Ia diminta tidak hanya mengawasi, tetapi mengambil langkah yang dapat menghentikan dakwah Nabi dan pengikutnya. Ucapan itu mengendap dalam hati Umar.
Ia merasa seperti seluruh kehormatan suku berada di pundaknya. Ia tidak ingin dikenal sebagai orang yang hanya berbicara tanpa bertindak. Dalam benaknya, tindakan tegas adalah satu-satunya cara untuk mengembalikan ketertiban yang selama ini ia jaga. Umar mulai meyakinkan dirinya bahwa menghadapi Nabi secara langsung adalah langkah yang harus ia ambil. Meskipun hal itu tampak ekstrem, ia melihat tidak ada jalan lain untuk menghentikan perpecahan yang semakin nyata. Malam itu menjadi titik balik besar bagi Umar. Dalam kesunyian jalan Mekah, ia berjalan dengan langkah berat namun mantap. Ia mencoba menguatkan tekadnya, meyakinkan diri bahwa apa yang akan ia lakukan adalah demi menjaga kehormatan leluhur. Kilatan amarah di hatinya tumbuh semakin besar, menutup celah kecil dari keraguan yang belum sepenuhnya ia sadari. Umar merasa inilah saatnya menunjukkan keberanian dan ketegasan yang selama ini menjadi jati dirinya. Namun saat ia berjalan, ada perasaan aneh yang muncul, sebuah kegelisahan yang tidak bisa ia abaikan. Umar menyadari bahwa keputusan ini akan membawa konsekuensi besar, bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga bagi seluruh kota Mekah. Ia memikirkan bagaimana keluarga, kerabat, dan sahabat-sahabatnya akan melihat tindakannya. Tetapi ia menepis pikiran itu. Baginya, kehormatan suku lebih utama, dan jika harus memilih antara perasaan pribadi dan martabat Quraisy, maka ia memilih martabat suku. Di sepanjang perjalanan itu, wajah-wajah pemuka Quraisy terlintas dalam benaknya. Mereka telah memberikan harapan besar. Mereka percaya Umar adalah sosok yang dapat menghentikan gerakan yang menurut mereka mengganggu keseimbangan Mekah. Harapan itu membuat Umar semakin yakin bahwa ia tidak boleh gagal. Ia harus menunjukkan bahwa dirinya adalah benteng terakhir yang dapat mengembalikan keadaan seperti dulu. Saat tiba di salah satu sudut kota, Umar berhenti sejenak. Ia menatap langit gelap yang hanya diterangi sedikit bintang. Di balik ketegasannya, Umar merasakan adanya peristiwa besar yang akan terjadi. Ia tidak tahu apa yang menunggunya, tetapi ia tahu bahwa langkah ini tidak dapat ia tarik kembali. Tekad sudah mantap. Ia memutuskan untuk menghadapi Nabi Muhammad secara langsung, dengan keyakinan bahwa tindakan ini akan mengubah arus di Mekah. Keputusan itu menyala seperti api dalam hatinya. Umar merasa ia telah menemukan jalan untuk mengembalikan keadaan. Namun ia tidak tahu bahwa langkah yang ia anggap sebagai penyelesaian justru akan membuka pintu pada perubahan yang jauh lebih besar daripada apa yang ia bayangkan. Dari malam itulah perjalanan Umar memasuki babak baru, babak yang akan mengguncang hidupnya dan menjadi awal dari transformasi yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Hari-hari setelah Umar mengambil keputusan ekstrem itu terasa berbeda dari sebelumnya. Ia mulai memperhatikan lebih banyak hal di sekelilingnya, bukan hanya dengan amarah, tetapi dengan kepekaan yang tidak ia sadari sedang tumbuh. Dalam beberapa percakapan di pasar dan pertemuan keluarga, Umar mendengar kabar bahwa beberapa tokoh Quraisy yang sebelumnya keras terhadap ajaran Nabi tiba-tiba mulai melunak. Kabar itu membuat Umar tersentak. Bagaimana mungkin orang-orang yang paling ia percaya dalam menjaga kemurnian tradisi justru menjadi tertarik pada ajaran baru yang ia tentang? Umar mencoba mengabaikan kabar itu, tetapi suri-teserita serupa terus datang. Ada yang mengatakan bahwa ajaran Nabi membuat seseorang yang sebelumnya mudah tersulut emosi kini menjadi lebih sabar. Ada pula kisah tentang seorang pedagang yang dulunya curang kini menjadi lebih jujur setelah mengikuti ajaran Islam. Meski ia ingin menolak semua itu sebagai opini berlebihan, Umar tidak bisa menutup mata terhadap perubahan yang tampak begitu nyata pada beberapa orang di sekelilingnya. Kemarahan yang biasanya menuntunnya mengambil keputusan cepat kini bercampur dengan sebuah rasa yang belum pernah ia rasakan. Keraguan. Umar tahu bahwa jika banyak orang terpengaruh, pasti ada sesuatu yang kuat di balik ajaran Nabi. Ia tidak mau mengakuinya, tetapi ada bagian dari dirinya yang bertanya-tanya. Apa sebenarnya yang membuat orang-orang cukup berani meninggalkan tradisi leluhur mereka? Pertanyaan itu mengganggu pikirannya, terutama ketika ia sendirian di rumah pada malam hari. Salah satu kejadian yang membuat Umar semakin resah terjadi ketika ia mendengar kabar bahwa beberapa orang terpandang di Mekah yang sebelumnya sangat ia hormati karena keteguhan mereka menjaga adat ternyata diam-diam
telah mendengar ajaran Nabi. Umar tidak percaya, tetapi kabar itu datang dari sahabat-sahabat terdekatnya. Jika orang-orang sekuat mereka saja mulai mempertimbangkan ajaran baru itu, lalu bagaimana nasib stabilitas Mekah? Saat Umar berjalan melintasi lorong-lorong kota, ia sering mendapati pemandangan yang tak ia duga sebelumnya. Ia melihat seorang pemuda yang dulu dikenal sangat keras kepala, kini duduk tenang, berbicara tentang kedamaian dan kesabaran. Ia melihat dua orang pedagang yang sering berdebat hebat, kini bekerja sama tanpa saling menipu. Perubahan seperti ini bukan hal kecil bagi Umar. Ia mendengarnya dari jauh, tetapi kini ia menyaksikannya sendiri. Di dalam hatinya, sesuatu mulai bergerak. Umar merasa perlu memahami apa yang sebenarnya terjadi. Meski ia enggan mengakuinya, ia mencoba menenangkan dirinya dengan berpikir bahwa ini hanyalah fase sementara, sesuatu yang akan hilang jika ia mengambil tindakan tegas. Tetapi semakin ia melihat perubahan di masyarakat, semakin sulit baginya untuk memandang ajaran Nabi hanya sebagai ancaman tanpa makna. Namun, Umar tetap bertahan pada pendiriannya. Ia mengatakan pada dirinya sendiri bahwa keraguan tidak boleh menguasai hatinya. Ia adalah Umar bin Khattab, seorang penjaga tradisi, seorang pelindung kehormatan suku Quraisy. Ia tidak boleh membiarkan sedikit pun ruang bagi keraguan. Tapi keraguan itu, walau kecil, tetap tumbuh seperti percikan api yang perlahan menemukan bahan bakarnya. Suatu malam, Umar duduk sendirian di luar rumah, memandang langit yang dipenuhi bintang. Ia merasakan tekanan batin yang berbeda dari biasanya. Bukan kemarahan, bukan pula rasa takut, melainkan ketidakpastian. Ia merasa ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi. Sesuatu yang tidak bisa ia hentikan hanya dengan pedang. Meski ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa keputusan ekstrimnya tetap benar, hatinya mulai mempertanyakan apakah ia benar-benar memahami apa yang ia tentang selama ini. Percikan kecil dalam hatinya itu belum mengubah pandangannya, tetapi sudah cukup untuk membuka pintu menuju babak baru. Umar tidak tahu bahwa keraguan kecil ini akan berkembang menjadi pencarian besar yang kelak membawa dirinya kepada cahaya yang selama ini ia tolak. Namun, untuk saat ini, ia hanya merasakannya sebagai bisikan halus, bisikan yang belum ia sadari akan mengubah seluruh perjalanan hidupnya. Keraguan yang selama ini berputar di dalam benak Umar mencapai puncaknya ketika sebuah kabar mengejutkan datang dari orang-orang terdekatnya. Pada suatu pagi, saat ia sedang melintas di sekitar pasar, seorang lelaki yang dikenal sebagai pembawa kabar cepat menghampirinya dengan raut wajah tegang. Lelaki itu berbisik bahwa ada yang perlu Umar ketahui tentang keluarganya sendiri. Awalnya Umar tidak tertarik. Banyak orang sering membawa kabar yang tidak penting. Tetapi nada suara lelaki itu membuatnya berhenti berjalan. Beberapa orang mengatakan bahwa keluargamu mulai tertarik pada ajaran Muhammad. Ucap lelaki itu dengan nada hati-hati. Kata-kata itu bagai petir yang menyambar dada Umar. Ia membeku sejenak, tidak percaya bahwa sesuatu yang ia tolak dengan keras justru bisa masuk ke rumahnya. Pikiran itu membuat amarahnya bangkit dengan cepat, tetapi di balik itu, ada getaran kecil yang tak bisa ia jelaskan. Mengapa hal ini bisa terjadi begitu dekat dengan dirinya? Umar berjalan pulang dengan langkah berat, mencoba menenangkan pikirannya. Setiap langkah terasa seperti beban tambahan yang menekan dadanya. Ia sangat menghormati keluarganya, dan tidak pernah membayangkan mereka akan terpengaruh oleh ajaran yang selama ini ia anggap sebagai ancaman. Namun, ia juga tahu bahwa kabar semacam ini tidak mungkin muncul tanpa alasan. Perubahan yang ia lihat di pasar dan di rumah-rumah orang kini terasa semakin nyata, semakin mengganggu keyakinannya bahwa semua ini hanyalah kegaduhan sementara. Sesampainya di rumah, Umar mencoba menenangkan dirinya sebelum meminta penjelasan. Namun sebelum ia sempat membuka pembicaraan, ia melihat tanda-tanda halus yang tidak bisa ia abaikan. Ada perubahan dalam sikap beberapa anggota keluarganya. Mereka terlihat lebih tenang, lebih tertata, dan tidak lagi mudah tersulut oleh hal-hal kecil. Umar mengenal keluarganya dengan baik. Ia tahu sesuatu besar pasti terjadi jika sikap mereka berubah sedemikian rupa. Ia akhirnya bertanya kepada salah satu anggota keluarga tentang rumor yang ia dengar. Jawaban yang ia terima
bukan berupa pengakuan langsung, tetapi ekspresi yang tidak biasa. Ada ketenangan dalam sorot mata mereka, sesuatu yang Umar belum pernah lihat sebelumnya. Mereka tidak membantah secara agresif, tidak pula mengelak dengan panik. Mereka hanya bicara pelan, seolah tidak ingin menyinggung perasaan Umar, meskipun mereka memiliki pandangan baru yang tidak berani mereka ungkapkan sepenuhnya. Perubahan itu mengguncang hati Umar. Selama ini ia percaya bahwa rumahnya adalah tempat yang kuat memegang tradisi Quraisy. Jika keluarga sendiri bisa terpengaruh, apa artinya ini untuk seluruh Mekah? Bagaimana mungkin orang-orang yang ia kenal sejak kecil, yang tumbuh dalam lingkaran nilai yang sama dengannya, mulai membuka diri pada ajaran yang selama ini ia tentang dengan keras? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar di kepalanya sepanjang malam. Pada malam itu, Umar duduk lama di beranda rumah, memandangi langit dengan pikiran kacau. Ia merasa seperti seseorang yang selama ini berdiri kokoh tiba-tiba merasakan tanah di bawahnya goyah. Ia tidak takut pada perubahan, tetapi ia takut kehilangan kendali atas sesuatu yang sangat personal keluarganya sendiri. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa ia masih bisa menghentikan ini semua. Ia masih bisa membawa keluarganya kembali ke jalur yang benar. Namun, semakin ia mencoba menenangkan diri, semakin kuat pula perasaan bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar perbedaan keyakinan. Umar menyadari bahwa apa yang terjadi di rumahnya bukanlah sekadar perubahan sikap. Ada ketenangan yang tidak bisa ia lawan dengan amarah. Ada keyakinan yang tidak bisa ia putuskan hanya dengan kata-kata keras. Dan dari titik inilah ia mulai memahami bahwa apa yang ia hadapi bukan hanya ajaran yang ia benci, tetapi sesuatu yang mulai menyentuh sisi terdalam dalam diri orang-orang yang ia sayangi. Fase ini menjadi penanda bahwa perjalanan Umar menuju kebenaran sedang perlahan dimulai. Meski ia belum mampu melihatnya dengan jelas, setelah kabar tentang keluarganya mencuat, kegelisahan Umar semakin sulit ia sembunyikan. Rumah yang dulu ia anggap sebagai benteng terakhir tradisi, kini menjadi tempat yang penuh tanda tanya. Umar mencoba mengamati setiap gerak-gerik keluarga, tetapi semakin ia memperhatikan, semakin besar pula perasaan bahwa ia tidak mengenal mereka seperti dulu. Bukan karena mereka berubah menjadi orang lain, melainkan karena ada ketenangan baru dalam diri mereka yang membuat Umar bingung harus bereaksi bagaimana. Perubahan itu membuat hatinya semakin sempit. Dalam keadaan seperti itu, tekanan dari para pemuka Quraisy tidak mereda. Mereka semakin sering memanggil Umar untuk membahas situasi yang semakin memburuk. Setiap pertemuan diisi dengan kekhawatiran yang sama. Ajaran Muhammad terus menyebar, dan mereka mulai kehilangan pengaruh. Mereka melihat kejadian di keluarga Umar sebagai tanda bahwa dakwah Nabi telah mencapai titik yang tidak bisa dianggap remeh lagi. Pernyataan itu membuat Umar semakin merasa bertanggung jawab untuk bertindak. Namun, di sisi lain, Umar tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa perubahan yang ia lihat pada beberapa orang tidak sepenuhnya buruk. Di pasar, ia menyaksikan beberapa pengikut Nabi membantu orang lain tanpa diminta. Ia melihat pedagang yang biasanya keras, kini bersikap lebih adil. Bahkan, di rumahnya sendiri, ia merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Semua itu bercampur menjadi perasaan yang membuat langkah Umar terasa berat. Ia membenci perubahan arah Mekah, tetapi ia juga tidak bisa menolak hal-hal baik yang ia lihat. Ketegangan batin itu membuat Umar semakin mudah tersulut. Suatu hari, ketika mendengar kabar bahwa sekelompok anak muda Quraisy mulai mengikuti ajaran Nabi secara diam-diam, Umar langsung bergegas mencari mereka. Ia tidak ingin Mekah dipenuhi orang-orang yang menurutnya terpengaruh oleh ajaran yang memecah belah suku. Namun, ketika ia sampai di lokasi, ia mendapati bahwa mereka bukan sedang merencanakan sesuatu yang membahayakan, melainkan hanya mendengarkan ajaran dengan tenang. Pemandangan itu membuat Umar tercekat. Ia tidak tahu apakah harus marah atau merasa bingung. Sebagai penjaga kehormatan suku, ia merasa harus mengusir mereka. Tetapi saat melihat ketenangan mereka, Umar justru merasakan sesuatu yang membuatnya ragu. Apakah mereka benar-benar tertipu? Atau justru mereka menemukan sesuatu yang ia belum pahami? Pertanyaan itu membuat Umar merasa terjebak antara dua dunia yang bertolak belakang. Dunia tradisi yang ia jaga, dan dunia baru yang diam-diam menarik perhatian banyak orang.
Salah satu sahabat dekat Umar melihat kegelisahan itu dan mencoba menenangkannya. Ia mengatakan bahwa perubahan yang terjadi mungkin bukan ancaman, tetapi pertanda bahwa Mekah sedang mencari arah baru. Umar menolak mendengar itu. Baginya, perubahan besar selalu membawa risiko. Ia tetap memegang prinsip bahwa kehormatan nenek moyang harus dijaga dengan segala cara. Meskipun cara itu membuat hatinya semakin gelisah. Pada malam itu, Umar kembali duduk seorang diri di depan rumah. Angin gurun bertiup pelan, membawa aroma debu yang menenangkan. Namun hati Umar tidak bisa tenang. Ia merasa seperti hidup di tengah badai yang tidak ia pahami. Di satu sisi, ia ingin mempertahankan dunia lama yang ia ketahui. Di sisi lain, ia merasakan ada sesuatu yang kuat dari ajaran Nabi yang membuat orang-orang berubah secara mendalam. Ketegangan itu membuatnya sulit tidur. Ia tahu bahwa keputusan besar harus segera diambil, tetapi ia belum siap untuk melangkah. Ketegangan yang memuncak di dalam hatinya menjadi tanda bahwa hidupnya akan mengalami perubahan besar. Umar mulai menyadari bahwa dunia tidak lagi sama seperti yang ia kenal. Dan semakin ia mencoba melawan perubahan itu, semakin kuat pula dorongan batin yang mengarahkannya ke sesuatu yang belum ia pahami sepenuhnya. Ia tidak tahu bahwa benturan terbesar antara keyakinan lama dan kebenaran baru sedang menunggu di hadapannya. Hari-hari berikutnya menjadi masa penuh kebingungan bagi Umar. Ia bergerak dari satu sudut Mekah ke sudut lainnya, mengawasi keadaan dengan mata tajam yang selalu waspada. Namun, semakin ia memperhatikan, semakin sulit baginya untuk menolak kenyataan bahwa ajaran Nabi Muhammad membawa perubahan yang tidak bisa ia jelaskan dengan kemarahan. Ia melihat ketentraman itu, keteguhan itu, dan kesabaran itu. Semuanya tumbuh dalam diri orang-orang yang dulu dikenal keras. Perubahan itu begitu jelas, sehingga Umar tidak bisa menutup mata walaupun ia ingin. Salah satu peristiwa yang membekas di hati Umar terjadi ketika ia melihat seorang budak yang sedang disiksa oleh pemiliknya karena memeluk ajaran Nabi. Umar mengenal budak itu lelaki yang lemah dan sering dianiaya. Namun pada hari itu, ketika cambuk menghantam punggungnya berkali-kali, budak itu tetap mengucapkan kalimat tauhid tanpa ragu. Tidak ada ketakutan di matanya, hanya keteguhan yang membuat Umar terdiam. Ia bertanya dalam hati, bagaimana mungkin seseorang yang lemah bisa memiliki hati sekuat itu? Dari mana datangnya keberanian itu? Peristiwa lain datang dari seorang pedagang tua yang dulu dikenal suka menipu pembeli, namun kini berubah total. Umar berbicara dengannya secara langsung untuk memastikan kabar itu. Pedagang itu berbicara lembut dan mengatakan bahwa ajaran Muhammad membuatnya merasa malu atas kelicikan masa lalunya. Umar terdiam lama setelah percakapan itu. Ia tahu pedagang itu tidak memiliki alasan untuk berbohong. Jika ajaran ini mampu mengubah seseorang seperti dia, maka pasti ada hal besar di baliknya. Perubahan-perubahan kecil ini yang sebelumnya ia anggap tidak penting, kini membentuk gambaran besar yang sulit diabaikan. Umar mulai mempertanyakan, apakah langkah yang ia rencanakan benar-benar solusi terbaik? Ia ingin mengakhiri perpecahan. Tetapi apa yang ia lihat justru ketenangan. Ia ingin menjaga kehormatan tradisi, tetapi orang-orang yang menerima ajaran Nabi menunjukkan moral yang lebih baik dari sebelumnya. Semua itu bertolak belakang dengan keyakinan yang selama ini ia pegang. Namun Umar tidak mudah menyerah pada keraguan. Ia mencoba menguatkan dirinya dengan meyakini bahwa perubahan positif itu hanyalah cara halus untuk menarik orang ke dalam ajaran baru. Ia mengatakan pada dirinya sendiri bahwa kebaikan tidak selalu datang dari sumber yang benar. Meski begitu, kata-kata itu tidak terdengar meyakinkan. Bahkan di telinganya sendiri, keraguan semakin kuat. Meski terus ia tolak. Suatu hari, Umar berjalan melewati kelompok kecil yang sedang duduk mendengarkan seseorang membaca ayat-ayat yang lembut namun kuat. Ia tidak melihat siapa pembacanya, tetapi kata-kata yang terdengar membuatnya berhenti melangkah. Ada ketenangan yang sulit ia jelaskan, seperti suara itu menyentuh sesuatu di dalam hatinya. Umar tidak mengakui hal itu, tetapi ia tahu bahwa hatinya merespons kota-kota itu dengan cara yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Rasa penasaran itu semakin tumbuh. Umar mulai mendengar lebih banyak cerita tentang ajaran Nabi, bukan dari para pemuka Quraisy yang penuh kemarahan,
tetapi dari orang-orang biasa yang merasakan perubahan dalam hidup mereka. Mereka berbicara dengan rasa syukur, bukan dengan tekanan. Mereka menceritakan bagaimana ajaran itu membuat mereka lebih sabar, lebih jujur, dan lebih tenang. Mendengar itu, Umar merasa dadanya semakin sesak. Ia tidak pernah menyangka bahwa ajaran yang ia tentang dengan keras mampu menyentuh hati orang-orang dengan cara sehalus itu. Umar mencoba mengalihkan pikirannya, tetapi suara-suara perubahan itu terus mengikuti kemanapun ia pergi. Ia mulai melihat dunia dari dua sisi. Sisi tradisi yang ia jaga, dan sisi kebenaran baru yang muncul perlahan namun pasti. Benturan itu semakin kuat. Umar mulai menyadari bahwa apa yang sedang terjadi bukan sekadar perbedaan keyakinan, melainkan sebuah arus besar yang tidak bisa dihentikan hanya dengan pedang atau kekuatan fisik. Inilah titik ketika Umar, tanpa ia sadari, mulai berada di ambang pertarungan batin yang jauh lebih besar daripada sebelumnya. Hari itu, Umar berjalan dengan langkah berat melewati jalan-jalan sempit Mekah. Ia merasa hidupnya berada di ambang perubahan yang ia sendiri tidak pahami. Semakin ia mencoba menjaga ketegasannya, semakin sering ia melihat sesuatu yang mengusik hatinya. Di setiap sudut kota, ia menemukan tanda-tanda bahwa ajaran Nabi Muhammad membawa ketenangan yang tidak bisa ia jelaskan. Semua itu membuat pikirannya terasa penuh sesak. Namun, ia tetap berusaha mengabaikan rasa penasaran yang tumbuh perlahan. Sampai pada suatu sore, Umar melewati sebuah rumah sederhana yang dari dalamnya terdengar suara bacaan yang lembut namun kuat. Suara itu berbeda dari suara yang biasa ia dengar di pasar atau di majelis Quraisy. Ada ketenangan dan keagungan dalam cara bacaan itu mengalun, seolah membawa sesuatu yang lebih dalam dari sekadar rangkaian kata. Umar terhenti tanpa sadar. Dadanya terasa berat, tetapi ia tidak bisa memaksa dirinya untuk berjalan menjauh. Ia berdiri di dekat jendela rumah itu, mendengarkan dari kejauhan. Bacaan itu terus mengalir, menggema pelan, namun menembus hati dengan cara yang tidak ia duga. Umar merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan dalam hidupnya, perasaan yang membuatnya ingin tetap diam mendengarkan, meskipun egonya menolak. Nada bacaan itu menyentuh sisi terdalam dalam dirinya, seperti membuka pintu yang selama ini terkunci rapat oleh kemarahan dan kebencian. Umar mencoba meyakinkan dirinya bahwa suara itu hanyalah bagian dari tipu daya yang memikat orang-orang lemah. Namun semakin ia mendengar, semakin sulit ia mempertahankan pikirannya itu. Ayat-ayat yang dibacakan berbicara tentang kebesaran langit, ketelitian penciptaan, dan kesadaran manusia terhadap dirinya sendiri. Kata-kata itu terasa berbeda, seolah mereka berbicara langsung kepadanya, bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai ajakan lembut untuk merenung. Ketika bacaan itu berhenti, Umar akhirnya bisa melepaskan dirinya dari tempat itu. Ia berjalan pergi dengan perasaan campur aduk yang tidak bisa ia jelaskan. Ia merasa seperti seseorang baru saja mengguncang hatinya dengan kekuatan yang tidak terlihat. Namun, Umar tidak ingin percaya bahwa ajaran yang ia benci mampu memberikan pengaruh sekuat itu. Ia menepis perasaan itu, tetapi bayangan suara tersebut tetap terngiang di telinganya sepanjang hari. Peristiwa sore itu meninggalkan bekas mendalam dalam pikirannya. Setiap kali ia mengingat suara bacaan tersebut, ada bagian dalam dirinya yang melemah. Bukan melemah karena ketakutan, tetapi karena kebenaran yang samar-samar mulai terasa. Ia mulai mengerti mengapa banyak orang merasa tersentuh oleh ajaran Nabi. Suara itu bukan hanya bacaan biasa. Ia membawa ketenangan yang sulit ditolak. Meski Umar berusaha keras, ia tidak bisa menghapus perasaan bahwa ada sesuatu yang lebih besar di balik ajaran ini. Beberapa hari kemudian, saat Umar kembali melewati jalan yang sama, ia melihat orang-orang keluar dari rumah yang dulu ia dengarkan. Wajah mereka tampak tenang dan penuh harapan. Umar memperhatikan mereka tanpa kata. Ia mengenali sebagian dari mereka sebagai orang-orang yang dulunya keras kepala dan sering berbuat kasar. Kini mereka tampak berbeda. Umar tidak ingin mengakui perubahan itu sebagai hal baik, tetapi ia juga tidak bisa menyebutnya sebagai sesuatu yang buruk. Tatkala ia berjalan menjauh, Umar merasakan bahwa dirinya semakin dekat dengan titik yang tidak bisa kembali. Suara bacaan yang pernah ia dengar itu telah membuka celah dalam hatinya, celah
yang memungkinkan cahaya masuk, walau hanya sedikit. Ia belum siap menerima semuanya, tetapi ia juga tidak bisa lagi menutup hatinya sepenuhnya. Pertemuan tak terduga itu menjadi batu pijakan awal yang akan membawa Umar ke arah yang belum pernah ia bayangkan. Dalam langkah-langkahnya yang semakin berat, Umar menyadari bahwa konflik terbesar dalam hidupnya belum dimulai, dan ia tahu bahwa suara bacaan itu bukan peristiwa biasa, melainkan awal dari perjalanan yang akan membawanya pada kebenaran yang ia tolak selama ini. Setelah mendengar bacaan yang mengguncang hatinya, Umar merasa hidupnya berubah menjadi medan pertempuran yang tidak terlihat. Ia bangun setiap pagi dengan kepala penuh pikiran dan tidur setiap malam dengan hati yang semakin gelisah. Suara ayat yang ia dengar beberapa hari lalu terus terngiang seperti gema yang tidak ingin pergi. Umar mencoba membungkamnya dengan kemarahan, tetapi semakin ia berusaha, semakin kuat suara itu menggema di dalam dirinya. Pada suatu malam, Umar duduk sendirian di ruangan gelap, hanya ditemani cahaya lentera yang redup. Ia mencoba menenangkan pikirannya dengan mengingat ajaran leluhur, mengulang-ulang keyakinan lamanya dengan suara pelan. Namun setiap kali ia mencoba memantapkan hatinya, perasaan lain muncul, membantah semua keyakinan yang ia ulang. Umar mulai mempertanyakan dirinya. Mengapa ia merasakan tarik manorik yang begitu hebat dalam batinnya? Ia adalah Umar bin Khattab, orang yang tidak pernah gentar menghadapi apapun. Tetapi kini ia merasa tidak berdaya melawan suara dalam hatinya sendiri. Konflik itu semakin kuat ketika Umar melihat lebih banyak perubahan di masyarakat. Ia menyaksikan orang-orang yang mengikuti ajaran Nabi tidak dipenuhi kegelisahan, tetapi ketenangan. Mereka menghadapi tekanan dengan sabar, bukan dengan kemarahan. Umar diam-diam mengagumi kekuatan itu. Meski ia menolak mengakuinya, ia merasa marah pada dirinya sendiri karena mulai melihat sisi baik dari sesuatu yang ia benci. Perasaan ini membuatnya semakin tersiksa. Pada suatu kesempatan, Umar mendengar seorang tua di pasar berbicara tentang kebijaksanaan Nabi Muhammad. Orang tua itu mengatakan bahwa dakwah Nabi bukan untuk merusak kehormatan Quraisy, tetapi untuk membawa kebenaran yang telah lama hilang. Mendengar itu, Umar merasa dadanya panas oleh kemarahan. Tetapi di sisi lain, kata-kata itu menyentuh sesuatu dalam dirinya. Ia tahu orang tua itu bukan tipe yang mudah percaya, tetapi apa yang ia lihat sekarang justru menunjukkan keteguhan yang tidak bisa diabaikan. Pertarungan batin Umar semakin terasa ketika ia kembali mengunjungi keluarganya. Ia melihat ketenangan yang tampak jelas di wajah mereka, ketenangan yang dulu tidak pernah ada. Salah satu anggota keluarganya mencoba berbicara lembut kepada Umar, mengatakan bahwa mereka tidak bermaksud membuatnya marah, tetapi hanya mengikuti jalan yang mereka anggap benar. Mendengar itu, Umar hanya diam. Ia tidak bisa membantah mereka karena ia sendiri mulai melihat kebenaran dalam perubahan itu. Namun egonya menolak. Ia merasa tidak siap menerima bahwa dirinya mungkin telah salah selama ini. Pada malam hari, Umar kembali duduk sendirian. Ia menatap langit, memikirkan perjalanan hidupnya. Ia bertanya pada dirinya sendiri, mengapa ia begitu terpengaruh oleh ajaran yang bahkan belum ia pahami sepenuhnya? Mengapa suara ayat itu begitu kuat memengaruhi pikirannya? Mengapa perubahan orang-orang di sekelilingnya begitu sulit ia bantah? Umar mulai menyadari bahwa pertarungan yang ia hadapi bukan lagi pertarungan melawan ajaran Nabi, tetapi melawan keangkuhan dalam dirinya sendiri. Semakin lama ia merenung, semakin jelas bahwa hatinya tidak lagi berada sepenuhnya di sisi lama. Umar merasakan bahwa ada cahaya kecil yang mulai masuk. Walau ia masih mencoba menutupinya dengan amarah, tetapi semakin ia menolak, semakin kuat cahaya itu bersinar. Umar tahu bahwa dirinya berada di titik kritis. Ia harus memilih antara tetap mempertahankan gengsinya atau membuka hati untuk mencari kebenaran yang mungkin selama ini ia abaikan. Pertarungan batin itu membuat Umar merasa lelah. Namun ia tahu bahwa tidak ada jalan kembali. Suara kebenaran yang samar itu telah masuk terlalu jauh ke dalam dirinya. Inilah saat ketika Umar menyadari bahwa perubahan besar sedang mengetuk pintu hatinya dan ia tidak bisa lagi menghindarinya. Pertarungan batin yang Umar rasakan
mulai mencapai titik yang tidak dapat ia abaikan lagi. Semakin ia mencoba menepis suara-suara kebenaran yang muncul dalam dirinya, semakin jelas pula suara itu terdengar. Umar merasa seperti sedang berdiri di perbatasan dua dunia lama yang ia jaga dengan sepenuh tenaga dan dunia baru yang perlahan memanggilnya. Tekanan dari dua sisi ini membuatnya sulit bernafas. Setiap hari ia berjalan di tengah Mekah dengan pikiran yang tidak lagi sekuat dulu. Ia mulai menerima bahwa ada sesuatu dalam ajaran Nabi Muhammad yang tidak bisa ia sangkal. Pada suatu hari, Umar berdiri di puncak bukit kecil yang sering ia kunjungi saat ingin menenangkan pikiran. Ia memandang luas ke arah Mekah, kota yang ia cintai, kota yang ia bela, kota yang ia pikir harus terjaga dengan caranya sendiri. Namun, ketika ia melihat masyarakatnya perdebatan, keisengan, keangkuhan, dan keserakahan yang selama ini ia anggap sebagai bagian alami dari kehidupan Umar, mulai sadar bahwa semua itu bukan sesuatu yang harus dipertahankan. Ia memikirkan ajaran Nabi, ajaran yang menekankan keadilan, ketenangan, dan kebenaran. Dalam keheningan itu, Umar merasakan bahwa hatinya mulai condong kepada sesuatu yang ia anggap musuhnya. Namun menerima kebenaran bukanlah hal mudah bagi Umar. Ia tahu bahwa jika ia mengikuti suara hati, ia akan menghadapi seluruh suku Quraisy. Ia akan dianggap pengkhianat. Ia akan kehilangan posisi dan kehormatan yang ia jaga selama ini. Memikirkan itu saja membuat dadanya sesak. Umar adalah sosok yang tidak pernah mundur dari tantangan, tetapi kali ini tantangannya datang dari dalam dirinya sendiri, dan justru itu yang membuatnya takut. Malam itu, Umar kembali duduk di rumahnya dalam hening. Ia memikirkan keluarganya yang kini tampak lebih damai. Ia memikirkan orang-orang yang berubah menjadi lebih baik setelah menerima ajaran Nabi. Ia memikirkan suara bacaan yang pernah ia dengar, dan bagaimana suara itu telah menggetarkan hatinya. Semua itu bersatu menjadi dorongan besar yang terus mengetuk dinding pertahanan dalam dirinya. Umar akhirnya menyadari bahwa kebenaran telah masuk, meskipun ia mencoba menolaknya dengan sekuat tenaga. Tetapi mengakui kebenaran berarti Umar harus menghapus segala keangkuhan yang selama ini ia pelihara. Ia harus menerima bahwa ia mungkin telah salah menilai. Ia harus berani mengakui bahwa kebencian yang selama ini ia banggakan tidak berdiri di atas dasar yang kuat. Umar merasa berat untuk mengakui hal itu. Tetapi semakin lama ia bertahan, semakin lelah hatinya dibuat oleh penolakan tersebut. Kebenaran itu kini berdiri tepat di hadapannya, menunggu ia untuk memiliki keberanian yang baru, bukan keberanian menghadapi orang lain, tetapi keberanian menghadapi dirinya sendiri. Pada titik ini, Umar perlahan merasakan rasa takut yang berbeda. Bukan takut pada Quraisy, bukan takut pada perubahan, tetapi takut kehilangan kesempatan untuk menemukan sesuatu yang selama ini ia cari tanpa ia sadari. Ketenangan, ia melihat bahwa ajaran Nabi membawa kedamaian yang tidak pernah ia temukan dalam hidupnya. Ia mulai memahami bahwa hati yang marah tidak pernah merasakan kedamaian sejati. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Umar mengakui kepada dirinya sendiri bahwa ia ingin merasakan ketenangan itu. Di tengah pergulatan itu, muncul sebuah keyakinan baru yang semakin kuat. Umar menyadari bahwa jika ia terus menolak kebenaran hanya karena takut akan penilaian orang, maka ia bukanlah Umar bin Khattab yang ia kenal. Ia adalah sosok yang berani, tegas, dan tidak pernah takut berkata benar, meski dunia menentangnya. Maka, jika hatinya kini condong kepada kebenaran, ia harus mengikutinya, bukan karena orang lain, tetapi karena dirinya sendiri. Umar menatap langit malam yang penuh bintang. Ia menarik napas panjang, mencoba menyatukan seluruh keberanian yang ia miliki. Ada keputusan besar yang menunggu, keputusan yang akan mengubah hidupnya dan juga masa depan Mekah. Dan pada malam itu, untuk pertama kalinya, Umar berkata dalam hatinya, mungkin kebenaran bukanlah yang selama ini ia bela, tetapi yang selama ini ia tolak. Setelah malam panjang yang penuh pergulatan batin, Umar bangun dengan perasaan berat yang berbeda dari sebelumnya. Ada sesuatu dalam dirinya yang mendorongnya untuk mencari jawaban pasti, bukan lagi bersembunyi di balik amarah atau gengsi. Meskipun ia tidak sepenuhnya memahami apa yang terjadi dalam hatinya, Umar tahu
bahwa ia tidak bisa terus hidup dalam kebingungan. Ia harus mencari sumber dari semua perubahan ini, sumber yang selama ini ia lawan dengan kekuatan penuh. Dengan hati yang gelisah, Umar memutuskan untuk menemui Nabi Muhammad secara langsung. Langkah ini bukan keputusan kecil bagi Umar. Ia memahami risiko yang menunggunya. Ia tahu bahwa jika Quraisy melihat dirinya berjalan menuju tempat para pengikut Nabi berkumpul, banyak yang akan menganggapnya telah berkhianat. Namun pada saat itu, Umar tidak lagi memikirkan pandangan orang lain. Pergulatan batin yang berkepanjangan membuatnya sadar bahwa kebenaran tidak bisa dicari melalui kabar dari orang-orang, tetapi melalui pertemuan langsung dengan sosok yang selama ini menjadi pusat perubahan. Umar berjalan melewati jalanan Mekah dengan langkah yang mantap, namun hati yang berdebar. Ia tidak membawa pedang seperti biasanya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia meninggalkan senjata itu di rumah, seolah ingin menunjukkan bahwa ia datang bukan untuk bertarung, tetapi untuk mencari jawaban. Setiap langkah terasa berat, seperti sedang menguji keberanian baru yang mulai tumbuh dalam dirinya. Ia tidak tahu apakah ia akan menemukan ketenangan atau justru menambah kebingungan, tetapi ia yakin bahwa langkah ini harus diambil. Saat mendekati tempat di mana Nabi Muhammad biasa berkumpul dengan para sahabat, Umar berhenti sejenak. Dadanya berdegup kencang. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah ia benar-benar siap untuk ini? Tetapi semakin ia ragu, semakin besar juga keinginannya untuk menemukan jawaban. Ia menarik napas dalam-dalam dan melanjutkan langkahnya. Setiap detik terasa panjang ketika ia melangkah mendekati pintu rumah tempat para sahabat berkumpul. Di dalam rumah itu, beberapa sahabat sedang berdiskusi ketika terdengar suara langkah kaki Umar. Mereka terdiam dan saling berpandangan. Kehadiran Umar yang tiba-tiba membuat mereka cemas. Umar dikenal sebagai sosok yang keras dan paling vokal menentang dakwah Nabi. Beberapa sahabat bahkan bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Namun sebelum ketegangan itu meningkat, Umar berdiri tegak di depan pintu tanpa tanda permusuhan. Sorot matanya bukan lagi sorot kemarahan, tetapi kebingungan dan tekad yang bersatu dalam satu wajah. Salah satu sahabat bergegas menemui Nabi Muhammad untuk memberitahu bahwa Umar datang. Mendengar kabar itu, sebagian besar sahabat khawatir. Namun Nabi memandang mereka dengan tenang dan berkata bahwa pintu kebenaran terbuka bagi siapapun yang mencari dengan hati jujur. Ucapan itu membuat para sahabat sedikit lega. Mereka perlahan mundur, membuka ruang bagi Umar untuk masuk. Saat pintu terbuka, Umar melangkah masuk dengan langkah yang tegas. Meskipun hatinya berdebar, untuk pertama kalinya ia bertemu Nabi Muhammad tanpa membawa niat permusuhan. Ketegangan yang ia rasakan berubah menjadi perasaan tenang yang tidak bisa ia jelaskan. Wajah Nabi memancarkan kelembutan yang membuat Umar terdiam. Di hadapan sosok itu, semua kebingungan yang ia bawa terasa lebih ringan. Umar menunduk sejenak, mencoba menahan gejolak emosi yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Ia akhirnya berkata dengan suara yang dalam, namun bergetar, "Aku datang untuk memahami apa yang selama ini aku lawan." Kalimat itu keluar begitu saja, tidak dibuat-buat. Dalam sekejap, seluruh ruang dipenuhi rasa haru. Para sahabat yang menyaksikan momen itu menyadari bahwa Umar tidak lagi berada di sisi penentang, tetapi berada dalam perjalanan menuju kebenaran. Langkah Umar menuju Nabi bukan hanya langkah fisik, tetapi langkah besar dalam hidupnya. Untuk pertama kali, ia membuka dirinya pada kemungkinan bahwa ia telah salah menilai, dan keberanian untuk mengakui hal itu menjadi titik awal dari perubahan besar yang akan mengguncang Mekah. Saat Umar melangkah masuk ke dalam rumah itu, suasana terasa begitu hening. Para sahabat yang sebelumnya dipenuhi rasa cemas, kini berdiri memandangi Umar dengan penuh kehati-hatian. Namun ketegangan itu perlahan mereda ketika Umar mengangkat wajahnya dan menatap Nabi Muhammad dengan pandangan yang berbeda. Tidak ada kemarahan seperti dulu, tidak ada sorot mata yang ingin menyerang. Yang ada hanyalah pencarian. Seolah Umar membawa seluruh pergulatan batinnya ke dalam ruangan itu. Nabi Muhammad menyambutnya dengan tenang, tanpa rasa takut atau curiga. Sikap beliau membuat Umar tertegun. Ini pertama kalinya ia melihat seseorang menerima kehadirannya tanpa gentar, meski ia datang sebagai orang yang paling keras menentang dakwah.
Ketegaran Nabi membuat Umar merasakan sesuatu yang sulit ia jelaskan, sebuah rasa hormat yang tiba-tiba tumbuh dalam dirinya. Umar merasa berada di hadapan seseorang yang hatinya benar-benar kokoh, namun tetap penuh kasih. Nabi meminta Umar duduk. Umar menuruti, meski dadanya terus berdebar. Selama beberapa saat, mereka hanya saling menatap tanpa kata. Kesunyian itu bukan kesunyian yang canggung, tetapi kesunyian yang syarat makna. Umar merasa seolah seluruh kehidupan dan keyakinannya sedang diuji dalam tatapan itu. Ia merasakan ketenangan yang belum pernah ia temukan sebelumnya. Seolah segala beban yang selama ini menekan pikirannya perlahan menghilang. Nabi kemudian berbicara dengan suara yang lembut namun tegas. Beliau tidak menyudutkan Umar, tidak pula mengungkit kekerasan dan penolakannya selama ini. Sebaliknya, beliau berbicara tentang kebenaran, tentang tujuan dakwah, dan tentang kedamaian yang datang dari keimanan. Kata-kata itu tidak terdengar seperti ajakan yang memaksa, tetapi seperti jawaban atas seluruh pertanyaan yang selama ini berputar dalam kepala Umar. Setiap kalimat menyentuh hatinya, membongkar lapisan-lapisan keras yang selama ini ia bangun dengan kemarahan. Saat Nabi membacakan beberapa ayat Al-Quran di hadapannya, Umar merasakan getaran kuat dalam dadanya. Kata-kata itu tidak hanya terdengar indah, tetapi juga terasa benar. Suara itu menguatkan perasaan yang selama ini ia tolak. Ia teringat kembali pada suara bacaan yang pernah membuatnya berhenti di depan sebuah rumah beberapa hari sebelumnya. Namun kali ini, ia mendengarnya tanpa rasa takut atau kebingungan. Ayat-ayat itu terdengar seolah menegaskan sesuatu yang selama ini tersembunyi dalam hatinya. Dengan mata yang berkaca-kaca, Umar akhirnya menunduk. Ia merasakan ketenangan yang begitu dalam, sesuatu yang ia cari tanpa disadari sejak lama. Dalam hati, ia tahu bahwa tidak ada lagi alasan untuk menolak. Semua keraguan, kemarahan, dan kesombongan yang selama ini membelenggunya terasa runtuh dalam sekejap. Umar menarik napas panjang, mencoba menahan gejolak emosi yang menyeruak dari dalam dirinya. "Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah," kata Umar dengan suara yang bergetar. Kemudian ia melanjutkan, "Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah." Kata-kata itu keluar dari hati yang pada akhirnya menemukan ketenangan. Detik itu juga, suasana rumah berubah. Para sahabat yang menyaksikan peristiwa tersebut tidak mampu menahan air mata. Mereka tahu bahwa keislaman Umar akan menjadi titik balik besar dalam perjuangan dakwah. Nabi Muhammad tersenyum, sebuah senyuman penuh kehangatan. Beliau menyambut Umar dengan tangan terbuka, menandakan bahwa masa lalu Umar telah berlalu dan yang ada hanyalah masa depan yang penuh cahaya. Umar merasa seluruh beban yang selama ini ia pikul menghilang. Ia menemukan kedamaian yang tidak pernah ia rasakan selama hidupnya. Di hari itu, Umar bin Khattab tidak lagi menjadi musuh dakwah, ia menjadi salah satu penopang terkuatnya. Detik-detik keislaman ini menjadi sejarah yang mengguncang Mekah. Mereka yang mendengar kabar tersebut tidak percaya bahwa sosok yang paling keras menentang ajaran Nabi kini berdiri di sisi yang sama. Namun bagi Umar, inilah awal dari perjalanan baru, perjalanan sebagai seorang mukmin yang menemukan cahaya dalam kebenaran yang selama ini ia tolak. Kabar tentang keislaman Umar bin Khattab menyebar dengan cepat, mengalir dari satu mulut ke mulut lainnya, seperti angin gurun yang membawa debu ke setiap sudut kota. Banyak orang tidak percaya ketika mendengar berita itu. Umar, sosok yang selama ini dikenal paling keras, menentang Nabi Muhammad. Sosok yang disegani sekaligus ditakuti, kini berdiri di sisi ajaran yang dulu ia tentang. Reaksi masyarakat Mekah bervariasi. Ada yang terkejut, ada yang marah, dan ada pula yang merasa takut terhadap apa yang akan terjadi selanjutnya. Bagi para pemuka Quraisy, kabar ini adalah pukulan besar. Mereka mengandalkan Umar sebagai benteng terakhir dalam menahan laju dakwah Nabi. Ketika mereka mendengar bahwa Umar telah menyatakan keislamannya di hadapan Nabi dan para sahabat, wajah-wajah mereka pucat, penuh kebingungan dan kemarahan. Mereka tidak hanya kehilangan pendukung yang kuat, tetapi juga kehilangan simbol keberanian yang selama ini mereka banggakan. Kini, simbol itu telah berpindah ke arah yang tidak pernah mereka bayangkan. Sebagian dari pemuka Quraisy
mencoba menutupi kegelisahan mereka dengan amarah. Mereka menganggap Umar telah tertipu atau bahkan telah berkhianat terhadap suku sendiri. Mereka berencana memanggil Umar dan memaksanya kembali ke jalan lama. Namun ketika mereka membayangkan menghadapi Umar secara langsung, keraguan muncul. Umar bukanlah orang yang mudah dipengaruhi. Justru mereka takut bahwa kini, setelah memeluk Islam, ia akan menjadi lebih berani daripada sebelumnya. Sementara itu, masyarakat biasa di Mekah merasakan gejolak yang berbeda. Banyak dari mereka yang merasa penasaran dengan perubahan yang terjadi pada Umar. Mereka mengenal Umar sebagai sosok yang tegas, tidak mudah goyah, dan sangat menjunjung kehormatan suku. Jika seseorang sekuat Umar dapat menerima ajaran Nabi, maka ada sesuatu yang besar di balik kebenaran itu. Bisikan-bisikan seperti ini mulai terdengar di pasar, di jalan-jalan, bahkan di tempat-tempat minum yang biasanya dipenuhi obrolan kosong. Di sisi lain, para pengikut Nabi menyambut keislaman Umar dengan rasa haru yang mendalam. Mereka tahu betapa berharganya kehadiran Umar dalam barisan mereka. Bukan hanya karena kekuatannya, tetapi karena keteguhannya. Keislaman Umar memberi harapan baru bagi kaum muslimin yang selama ini hidup dalam tekanan. Mereka merasa lebih aman karena kini ada sosok yang mampu berdiri di hadapan Quraisy tanpa gentar. Kehadiran Umar mengangkat moral mereka dan membuat mereka yakin bahwa pertolongan Allah semakin dekat. Umar sendiri merasakan perubahan besar dalam hidupnya. Setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat, ia merasa seperti beban yang selama ini menekan dadanya telah terangkat sepenuhnya. Ia tidak lagi terikat pada kemarahan yang dulu membutakan hatinya. Namun, ia juga tahu bahwa jalan ke depan tidak akan mudah. Keislamannya akan membuatnya berhadapan dengan banyak orang yang dulu mendukungnya. Tetapi Umar siap. Ia tidak lagi mencari perlindungan dari kehormatan suku, melainkan berdiri dengan kekuatan iman yang baru tumbuh dalam dirinya. Hari pertama setelah keislamannya, Umar berjalan di tengah Mekah dengan langkah yang sama tegasnya seperti dulu, tetapi dengan hati yang berbeda. Ia tahu banyak mata mengawasinya, mata penuh amarah, kebingungan, atau ketakutan. Namun Umar tidak memedulikan itu semua. Baginya, kebenaran tidak dapat ia sembunyikan. Ia memutuskan untuk menyatakan keislamannya secara terbuka, meski banyak sahabat memperingatkan bahwa itu berbahaya. Umar tidak peduli. Ia merasa bahwa menyembunyikan iman adalah bentuk ketakutan, dan ia tidak ingin memulai jalan barunya dengan ketakutan. Reaksi keras dari Mekah menjadi ujian pertama bagi Umar sebagai seorang Muslim. Namun justru melalui ujian itu, Umar menemukan keteguhan yang selama ini ia cari. Ia menyadari bahwa keputusan yang ia ambil bukan hanya keputusan hati, tetapi keputusan hidup yang akan mengubah masa depannya selamanya. Setelah keislamannya, Umar tidak lagi menjadi sosok yang hanya dikenal karena keberaniannya, tetapi juga karena keteguhan imannya yang baru tumbuh. Perubahan dalam dirinya begitu cepat terlihat, tidak hanya bagi para sahabat, tetapi juga bagi masyarakat Mekah. Umar yang dulu sering berbicara dengan nada keras dan penuh amarah, kini tampak lebih terkendali. Namun, ketegasan itu tidak hilang. Ia justru menjadi lebih terarah dan berbobot. Dan perubahan terbesar dari Umar tampak pada bagaimana ia kini berdiri di sisi mereka yang selama ini tertindas. Pengikut Nabi pada masa itu mengalami penindasan dari berbagai arah. Ada yang dipukul, dihina, bahkan disiksa oleh tuan-tuan mereka sendiri. Umar, yang dulunya tidak peduli pada penderitaan mereka, kini merasakan tanggung jawab besar sebagai bagian dari umat baru yang sedang berjuang mencari tempat di Mekah. Ia melihat bagaimana kaum lemah berjuang mempertahankan keimanannya, dan itu membuat hatinya tersentuh. Tidak jarang, ia merasa marah bukan marah karena kebencian lama, tetapi marah karena ketidakadilan yang terus terjadi di depan matanya. Suatu hari, Umar mendengar bahwa sekelompok Muslim sedang dipukuli oleh beberapa pemuda Quraisy di salah satu lorong pasar. Tanpa ragu, Umar bergegas menuju tempat itu. Ketika para pemuda itu melihat sosok Umar mendekat, mereka segera berhenti. Mereka mengenal Umar sebagai orang yang keras dan tidak mudah dihadapi. Namun kini, mereka menjadi lebih takut karena Umar telah memeluk Islam. Mereka tidak bisa memprediksi tindakan apa yang akan ia ambil. Umar berdiri di depan mereka,
menatap dengan sorot mata yang tidak lagi penuh amarah, tetapi penuh ketegasan. Dengan satu kalimat singkat, ia memerintahkan mereka untuk pergi dan tidak menyentuh kaum muslim lagi. Para pemuda itu langsung mundur dengan wajah pucat. Setelah memastikan para muslim itu aman, Umar membantu mereka berdiri. Ia memeriksa luka-luka mereka tanpa banyak bicara, namun dari sorot matanya jelas bahwa ia merasakan kepedihan melihat saudara seimannya diperlakukan seperti itu. Salah satu dari mereka meneteskan air mata, bukan karena sakit yang ia rasakan, tetapi karena kehadiran Umar memberikan harapan bahwa mereka tidak lagi sendirian. Umar merasakan betapa kuatnya rasa persaudaraan dalam Islam, sesuatu yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya dalam kehidupan lamanya. Peristiwa seperti itu sering terjadi, dan Umar selalu hadir ketika ia mendengar ada kaum muslim yang terancam. Ia berjalan dengan penuh keyakinan, membuat para penyiksa gentar hanya dengan melihat sosoknya. Sepanjang jalan, banyak yang berbisik tentang perubahan Umar. Yang dulu menjadi ancaman kini berubah menjadi pelindung. Yang dulu menebar ketakutan kini membawa ketegasan yang adil. Kehadirannya menjadi tameng bagi yang lemah dan peringatan bagi yang ingin berbuat zalim. Para sahabat memandang Umar sebagai kekuatan baru yang sangat dibutuhkan. Keberaniannya membuat banyak muslim merasa lebih aman. Ketika Umar berdiri, kaum muslim lainnya merasa ada dinding besar yang melindungi mereka dari kebengisan Quraisy. Nabi Muhammad sendiri melihat perubahan ini dengan penuh rasa syukur. Beliau tahu bahwa kedatangan Umar dalam barisan umat memberi pengaruh besar, bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara moral. Namun perubahan dalam diri Umar bukan hanya terlihat pada tindakannya melindungi kaum muslim. Ia juga mulai lebih memahami ajaran Islam dengan sungguh-sungguh. Ia belajar dari Nabi, mendengarkan setiap hikmah dengan hati terbuka, dan mengamalkan ajaran itu dalam setiap perilakunya. Ketenangan yang ia lihat pada pengikut Nabi sebelum ia masuk Islam, kini mulai tumbuh dalam dirinya. Amarah yang dulu mudah meledak, kini digantikan oleh kebijaksanaan yang dalam. Umar semakin memahami bahwa keberanian sejati bukanlah tentang menguasai orang lain, tetapi tentang melindungi mereka yang tidak mampu melindungi dirinya sendiri. Dari hari ke hari, ia semakin dikenal bukan hanya sebagai Umar bin Khattab yang gagah, tetapi sebagai Umar yang adil dan penuh kasih terhadap sesama. Itulah awal dari perjalanan panjangnya sebagai pelindung dalam barisan umat. Setelah keislamannya menyebar dan ia mulai membela kaum lemah, Umar perlahan merasakan perubahan yang jauh lebih mendalam dalam dirinya. Bukan hanya perubahan dalam perilaku, tetapi juga dalam cara ia memandang hidup. Umar yang dahulu dikenal sebagai sosok yang mudah marah, keras kepala, dan tidak segan menggunakan kekuatan fisik, kini menemukan ketenangan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Setiap kali ia mengingat perjalanan batinnya sebelum menemukan kebenaran, ia merasa seperti melihat dua dunia yang berbeda. Dunia lama yang penuh kekerasan dan dunia baru yang dipenuhi cahaya. Umar mulai mendalami ajaran Islam dengan sungguh-sungguh. Ia duduk mendengarkan Nabi Muhammad dengan penuh perhatian, mempelajari setiap ayat dan merenungkan setiap makna yang disampaikan. Ia tidak lagi merasa gelisah seperti dulu. Bahkan semakin ia memperdalam ajarannya, semakin jelas pula bagaimana hatinya dibersihkan dari angkuh dan kebencian. Umar mulai memahami bahwa kekuatan sejati bukanlah tentang menaklukkan orang lain, tetapi menaklukkan hawa nafsu dalam diri sendiri. Pemikiran ini membuat Umar semakin rendah hati. Perubahan itu tidak hanya dirasakan oleh Umar sendiri, tetapi juga oleh orang-orang di sekitarnya. Para sahabat melihat bagaimana Umar kini berbicara dengan lebih lembut, namun tetap tegas pada prinsip. Ia bisa memberikan nasihat dengan keseimbangan antara kasih sayang dan ketegasan. Jika dulu kata-katanya sering memicu ketakutan, kini kata-katanya justru membawa arah dan kejelasan bagi yang mendengarnya. Banyak sahabat yang mengaku ingin belajar langsung dari Umar karena kebijaksanaan barunya terlihat dalam setiap keputusan yang ia ambil. Suatu hari, Umar duduk bersama salah satu sahabat dekatnya. Mereka berbicara tentang bagaimana beratnya perjalanan dakwah dan bagaimana umat harus bertahan dalam tekanan dari Quraisy. Sahabatnya berkata bahwa perubahan Umar telah memberi kekuatan baru bagi umat. Umar terdiam mendengar itu.
Ia tidak pernah berniat menjadi simbol apapun, namun ia menyadari bahwa setiap orang yang tersentuh kebenaran membawa cahaya yang bisa mempengaruhi orang lain. Umar pun merasa bahwa hidayah bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk mereka yang membutuhkan. Di rumah, keluarganya merasakan ketenangan yang luar biasa. Umar tidak lagi pulang dengan amarah di wajah. Ia lebih sering tersenyum, lebih sering bercengkerama, dan lebih jarang bersikap keras. Anak-anak kecil di lingkungannya pun tidak lagi takut padanya. Bahkan, beberapa di antara mereka sering mendekati Umar untuk mendengarkan cerita-cerita yang ia bagi dengan penuh kelembutan. Umar merasa bahagia melihat perubahan itu. Dalam hatinya ia sadar bahwa Islam telah mengubah akar terdalam dalam dirinya. Namun perubahan terbesar dalam diri Umar terlihat dari bagaimana ia menilai dirinya sendiri. Jika dulu ia selalu merasa paling benar, kini ia menyadari bahwa kebenaran bukanlah miliknya, melainkan milik Allah yang diberikan kepada siapapun dengan penuh kasih sayang. Pemahaman ini membuatnya lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan. Ia tidak lagi bertindak atas dasar emosi atau gengsi, tetapi berdasarkan pertimbangan yang matang dan niat yang bersih. Umar mulai menyadari bahwa menjadi kuat berarti memiliki kendali atas diri sendiri sebelum mengendalikan orang lain. Suatu malam, ketika Umar kembali merenung tentang perjalanan hidupnya, ia merasakan kehormatan yang berbeda. Bukan kehormatan yang datang dari suku, bukan kehormatan yang didapat dari keberanian fisik, tetapi kehormatan sebagai seseorang yang telah menemukan kebenaran dan mampu mengubah dirinya. Umar menarik napas panjang, merasakan kedamaian yang mengalir dari dalam hati. Ia tahu bahwa dirinya tidak lagi menjadi Umar yang dulu. Ia telah menjadi Umar yang baru, lebih bijaksana, lebih tenang, dan lebih dekat kepada cahaya kebenaran. Perubahan dalam diri Umar bukan hanya membawa ketenangan untuk dirinya sendiri, tetapi juga menjadi awal bagi peran besar yang kelak ia emban. Ia mulai memahami bahwa kehidupannya kini bukan lagi tentang mempertahankan kehormatan suku, tetapi tentang menjaga keadilan dan kebenaran bagi semua. Perubahan Umar bin Khattab terus bergema di seluruh Mekah, menjadi kisah yang tak henti dibicarakan oleh siapapun. Keberaniannya dalam memeluk Islam secara terbuka telah mengubah keseimbangan kota. Orang-orang yang dulu meremehkan pengikut Nabi, kini melihat bahwa Islam bukan lagi gerakan kecil yang mudah ditekan. Di antara mereka, sosok Umar berdiri sebagai bukti hidup bahwa kebenaran bisa mengetuk pintu hati siapa saja, bahkan hati seorang yang dulu paling keras menentangnya. Setiap hari, Umar berjalan di tengah masyarakat dengan wajah yang tenang namun penuh wibawa. Ia tidak lagi membawa kemarahan lama, tetapi membawa cahaya yang terpancar dari keimanannya. Banyak orang yang memandangnya dengan campuran rasa hormat dan ketakutan. Mereka tahu Umar tidak akan tinggal diam ketika ada ketidakadilan. Dan kini, dengan keyakinan yang baru, ketegasannya menjadi lebih kokoh dari sebelumnya. Umar tidak lagi menjadi benteng bagi Quraisy, tetapi menjadi benteng bagi kebenaran. Ketika umat Islam mengalami tekanan dan ancaman, Umar berdiri paling depan untuk melindungi mereka. Ia menghadapi hinaan dengan kepala tegak. Ia menghadapi ancaman dengan langkah mantap. Bahkan ketika beberapa pemuka Quraisy mencoba menggertaknya, Umar hanya menatap mereka dengan tatapan yang membuat mereka terdiam. Mereka tahu bahwa Umar bukan lagi orang yang bisa digoyahkan. Ia telah menemukan sesuatu yang jauh lebih kuat daripada kehormatan suku, yaitu kekuatan iman. Tidak butuh waktu lama bagi Zuhri, seorang sejarawan, untuk menyebut Umar sebagai singa Allah, julukan yang kelak menjadi simbol keteguhan, keberanian, dan keadilan. Umar bukan hanya pelindung umat, tetapi juga penegak kebenaran tanpa kompromi. Ketika ia melihat kezaliman, ia meluruskannya. Ketika ia melihat ketidakjujuran, ia menegurnya. Keberaniannya kini lahir dari ketenangan hati, bukan dari amarah yang membara. Dan itulah yang membuat keberaniannya terasa jauh lebih dalam dan lebih berarti. Di antara para sahabat, Umar dikenal sebagai sosok yang pandai membaca situasi dan tegas dalam memilih keputusan. Ia tidak ragu ketika harus membela mereka yang tidak mampu berbicara untuk dirinya sendiri. Nabi Muhammad sendiri menyambut perubahan Umar dengan rasa syukur. Beliau tahu bahwa Umar memiliki potensi besar untuk membawa umat ke arah yang lebih baik. Dengan Umar di sisi mereka,
para sahabat merasa dunia tidak lagi begitu menakutkan. Mereka memiliki seseorang yang mampu berdiri kokoh meski tengah badai. Namun bagi Umar sendiri, perubahan itu terasa seperti perjalanan panjang yang membawanya dari gelap ke terang. Ia sering mengingat kembali bagaimana hatinya berubah sedikit demi sedikit, bagaimana setiap peristiwa membuka jalan menuju kebenaran yang akhirnya ia temukan. Umar tidak pernah menyesali masa lalunya, karena ia tahu masa lalu itulah yang membentuk dirinya. Ia justru bersyukur karena Allah memberikan kesempatan untuk berubah dan memilih jalan yang benar. Suatu pagi, Umar berjalan di dekat Ka'bah, mengingat hari-hari ketika ia datang dengan kemarahan dan ketegangan. Kini ia datang dengan ketenangan. Angin gurun bertiup lembut, mengusap wajahnya, seolah menjadi pengingat bahwa hidup selalu memberi kesempatan kedua bagi mereka yang mau membuka hati. Umar menatap langit yang cerah, merasakan kedamaian yang mengalir dalam dirinya. Ia tahu bahwa perjalanan sebagai seorang muslim baru saja dimulai, dan perannya dalam umat akan menjadi semakin besar. Perjalanan Umar bin Khattab dari musuh Nabi menjadi salah satu pembela terkuat Islam adalah kisah tentang keberanian untuk berubah. Kisah tentang bagaimana hati yang keras dapat menjadi lembut ketika disentuh cahaya kebenaran. Kisah tentang seseorang yang menemukan dirinya sendiri melalui pergulatan batin yang panjang. Dan pada akhirnya, kisah tentang bagaimana sebuah keputusan tulus dapat mengubah masa depan sebuah umat. Dengan kedatangan Umar dalam barisan Islam, sejarah Mekah berubah selamanya. Dari seorang penentang, ia menjadi penjaga. Dari seseorang yang menyebarkan ketakutan, ia menjadi simbol kekuatan. Dan dari seorang lelaki yang tersesat dalam kemarahan, ia menjadi singa Allah yang berlumur cahaya kebenaran.